Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Umi Abi Trisenta selaku pengawas pesantren Seperkam Darul Hidayah dan juga pengurusnya. Semoga selalu dan juga teman-teman saya di kelas 7 sampai kelas 12 semua tetap sehat. Dan Bapak Ibu saya yang sekarang lagi di rumah, semoga selalu juga. So, perkenalkan, nama saya Mas Sahabat dari Solo, biasa dipanggil Tawa dari kelas 9 Fakultas Darul Hidayah. Jadi pada malam hari ini, jatuh guys. Ya, jadi pada malam ini saya akan menjelaskan presentasi pelajaran PKN itu buat ganti tanggal 8 sama waktu itu karena nggak tutup guys waktunya, jadi aku ganti baru sekarang ya. Jadi sekarang itu mau jelasin tentang PKN itu PI pelajaran, sekarang nggak kitab. Langsung mulai. Di sini ada 2 cabang doang guys, tapi banyak kok, beranting-ranting kan. Jadi yang pertama adalah pengertian kedaulatan. Jadi kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya. Terus itu ada gaya demokrasi. Gaya demokrasi itu adalah pemerintahan dari, oleh, dan juga untuk rakyat. Terus aslinya itu tidak dari kekuasaan yang lebih tinggi. Ada 4 sifat pokok kedaulatan. Terus asli itu tidak dari kekuasaan yang lebih tinggi. Terus kekuasaan itu adalah kekuasaan itu permanen. Ada yang sepanjang negara masih berdiri. Terus juga kekuasaan itu tunggal, itu 1,1-nya itu dalam negara, dan kalau misalnya nggak terbatas adalah tidak dibatasi kekuasaan lain. Habis itu negara berdaulat itu karena punya kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, dan puncak jauhnya tanggal 17 bulan 8 45 17 Agustus 1945. Terus di situ ada kedaulatan terdiri atas dua bentuk, ada yang dalam sama yang dari luar. Kalau misalnya dalam itu adalah bangsa merdeka karena punya kekuasaan untuk mengatur pemerintah dan sesuai kehendaknya sendiri. Kalau misalnya dari luar itu karena punya kekuasaan kerjasama dengan bangsa yang lain dan tanpa terikat kekuasaan yang lain-lain. Terus selanjutnya itu adalah teori kedaulatan. Pertama adalah teori kedaulatan Tuhan. Tuhan itu adalah melaksanakan kekuasaan atas nama Tuhan. Terus juga tokoh terpilihnya itu adalah wakil Tuhan dan pertama dalam sejarah. Terus itu adalah yang kedua itu teori kedaulatan raja. Itu abad pertama kekuasaan raja di atas konstitusi. Itu peletak pertama teorinya adalah Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli, dan rajanya itu adalah penjelmaan kehendak Tuhan. Terus yang ketiga, teori yang ketiga itu adalah teori kedaulatan negara. Itu adalah kedaulatan yang timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara yang dipimpin oleh Jan Bodin, G. Jelinek, Paul Laban. Oke. Baik, mungkin sekedar yang bisa jelaskan pada kali ini tentang kedaulatan NKRI. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.